saya masuk dari lantai 1 untuk berangkat shift malam, saya masuk. Dan saya berhenti lagi di lantai 2, padahal naik ke atas bukan turun. Dan pada saat naik itu cuma nutup. Saya beranikan diri, saya kayak marah, teman-teman saya diganggu, maunya apa sih sebenarnya? Saya keluar. Kalau dia masuk nggak usah gangguin ya. Di sini niatnya menuntut ilmu, nolong orang. Nggak usah gangguin. Kita hidup memang berdampingan, tapi kita beda alam, tak bilang kayak gitu. Saya masuk lagi lift, memberanikan diri. Saya tutup, liftnya berhasil nutup. Trek. Liftnya buka lagi, dan tulisannya, halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri edisi spesial Jogja kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia melakukan praktek klinik di rumah sakit. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mas Irham. Mas Irham, apa kabar Mas? baik alhamdulillah. Baik ya Mas ya. Oke Mas, ini praktek klinik di rumah sakit itu kayak gimana nih maksudnya nih? Oh, itu jadi tuh sebenarnya awal mula daripada klinik atau praktek yang kita mulai setelah kita tuh selama 1,5 tahun atau 3 semester itu tuh menempuh belajar materi-materi yang ada di kampus, terus kita mengimplementasikan materi-materi yang kita pelajari. Gitu. Oh, kayak PKL gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, selama PKL ya, saya sebutnya sih kalau orang awam sih PKL Iya, ya. nggak apa-apa. Nah, itu berapa rumah sakit? Ada tiga. Ada 3 rumah sakit? Ada 3 rumah sakit. Nah, rumah sakit mana nih yang menurut Mas Irham ini paling angker gitu? Rumah sakit yang saya PKL-in yang kedua setelah rumah sakit pertama, yang ada ya masih di Regon, Jawa Tengah, gitu, masih di kawasan Jawa Tengah gitu. Iya. Itu kenapa angkernya, maksudnya apakah udah terkenal angker atau gimana? Kalau terkenal angker sebenarnya enggak ya, cuman nggak tahu ya, kejadian ini tuh nggak hanya saya yang merasakan, tapi semua teman-teman saya itu merasakan hal yang sama gitu. Semua teman-teman saya. Oh, oke, penasaran juga tuh. Dan buat teman-teman yang penasaran juga sama cerita dari Mas Irham, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber sama seperti Mas Irham, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, itu ada di @lentarmalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Irham, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Sebenarnya awal ceritanya itu pas mulai agenda kampus ya, sebenarnya agenda kampus untuk praktek klinik, karena memang di mahasiswa D3 keperawatan itu biasanya memang lazim untuk melakukan praktek klinik kayak gitu. Awalnya kan kita kayak sering di kampus untuk materinya, untuk mempelajari materinya, terus setelah itu lanjut ke rumah sakit gitu. Dan awalnya kita mulai di stase pertama, ada 3 stase sebenarnya gitu. Stasi itu apa? Stase itu kayak apa ya? Perpindahan praktek rumah sakit ke rumah sakit. Jadi stase 1 di rumah sakit A, stase 2 di rumah sakit B gitu, dan seterusnya sampai ada 3 kali. Awalnya itu di salah satu rumah sakit swasta di Jawa Tengah gitu, di Jawa Tengah. Dan itu lumayan creepy, dan itu awal mula sebenarnya cerita-cerita horor itu berawal gitu. Awal mulanya itu sebenarnya kelihatan dari pas saya cari kos sebenarnya. Cari kos itu cari kos tuh kayak aneh aja tempat kosnya gitu loh. Jadi sedikit saya gambarkan, tempat kosnya itu kayak Mas masuk ke gang sempit di depan rumah sakit. Terus kemudian kanan kiri itu pabrik sama hutan, kayak kalau di sini hutan jati itu udah biasa ya, hutan-hutan jati, pohon-pohon jati. Terus agak lurus, pemukiman sepi, kemudian ada cuman satu-satunya orang yang nerima kos di situ. Di daerah itu satu-satunya gitu. Oke, terus kemudian ya biasa kayak gitu, praktek klinik berjalan seperti biasa sampai minggu pertama itu di shift malam. Pas waktu shift malam itu, yaitu saya ngerasa kayak di samping
ruang obat tempat saya istirahat itu ada ruang isolasi COVID. Bekas ruang isolasi COVID itu saya inget banget jam 2 malam waktu itu saya habis benerin infus. Saya denger kayak meja di sana di ruang itu, yang ruang kosong itu kayak dibuat rebutan, dibuat dorong-dorongan. Rek-rek kayak gitu, kayak kursi itu dibanting, meja dibanting, itu segala macam ribut terus kayak ada ramai banget gitu loh, kayak ramai banget. Saya cuman bisa lihat, akhirnya saya kan penasaran, saya keluar, saya lihat dari kaca, yang kaca bening itu, saya lihat ya ruangan biasa gelap, hanya bed pasien yang udah nggak kepakai, kayak gitu-gitu ruangan obat. Sampai akhirnya kok hawanya makin nggak enak di situ gitu loh, hawanya makin nggak enak dan oke lah yaudah, saya biarin lagi. Karena setiap saya datengin selama 3 kali kayak gitu, selalu menghilang suaranya. Sorry, itu kan tadi katanya ada benda-benda yang bergesekan lah ya. Pas dicek, sempat ngecek nggak sih bendanya itu berantakan? Oh enggak, rapi. Itu ada bed pasien, ada meja untuk pasien naruh alat, terus ada meja untuk perawat, itu aman semua, rapi. Yang denger cuma Mas doang atau yang lain? Awalnya cuma saya cerita ke teman saya nggak percaya pas ketemu pas jaga pagi, operansif. Kemudian lanjut ke malam berikutnya, karena malamnya 2 kali waktu itu. Ini sebenarnya hal yang menurut saya mulai aneh dari rumah sakit ini saya rasakan. Gitu loh. Pada malam itu setelah selesai untuk nyatet obat yang mau dimasukin ke pasien, saya diminta untuk ke IGD. Ke IGD untuk minta resep obat yang kurang, ada yang kurang gitu loh. Terus kemudian saya jalan sendiri itu jam 10 karena saya mulai jaga malam itu jam 10, jam 11-an. Saya datang ke IGD. Jadi saya jelaskan denahnya. Jadi dari bangsal saya ke IGD itu ngelewati lorong-lorong gelap dan ngelewati kayak polimata yang nggak pernah dipakai lagi gitu. Ketika lihat situ biasa aja pas berangkat. Tapi ketika saya sampai ke ruang IGD nemui dokternya untuk minta tanda tangan sama minta resep, ternyata dokternya lagi nggak ada. Akhirnya saya nunggu. Pada saat nunggu tuh ada 3 bed di depan saya dan di sebelah situ tuh kayak ruangan perawatnya gitu dan dokter. Saya cuman ngeliat kayak ada 2 pasien tapi di bed ini kosong, di bed pojok yang samping kayak paling dekat dengan tembok lah. Pada saat itu saya ngelihat anak kecil di samping bed. Anak kecil di samping bed, matanya hitam semua. Cuman pakai kaos dalam sambil ngeliatin saya terus gini-gini. Saya kaget dong. Akhirnya jadi saya lihat pada posisi anak kecil itu nggak pakai sendal, nggak pakai alas dan belum terpasang alat apapun. Biasanya kalau di kiri kan langsung dipasang infus, oksigen segala macam, itu tidak terpasang apapun. Akhirnya saya tanya ke masnya, Mas, ini kok anaknya kok nggak diurus, orang tuanya mana kok nggak dipasang infus segala macam. Masnya kaget, loh nggak ada orang dek. Ketika saya balik lagi, memang nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, sama sekali nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ketika saya, ya udahlah, akhirnya dokternya, masnya tuh kayak ngebentak saya waktu itu, kayak, udah jangan aneh-aneh, ayo sini, tunggu di sini aja. Akhirnya saya duduk di nurse station. Akhirnya dimintain tanda tangan, selesai saya pulang lagi ke bangsal. Nah, petaka lain terjadi ketika saya ngelati lorong-lorong yang tadi. Di ujung lorong tuh saya ngelihat kayak orang pakai daster panjang, tapi gendut terus pendek gitu loh, kayak bisa dibayangin nggak sih, pendek tapi rambutnya panjang sampai bawah. Oke, itu saya kayak ngelihat kayak apa sih ini, kayak meraba-raba karena agak jauh kan jarak pandang saya itu. Saya ini pasien kah atau penunggu pasien atau siapa, saya nggak tahu gitu loh. Saya jalan aja, dia arah jalan ke tempat bangsal saya. Tapi ketika saya sampai itu nggak ada orang. Pendeknya semana segini? Wah ya kira-kira ya segini lah, kira-kira segini. Pendek tapi gendut gitu, badannya gede. Jadi kotak tuh ya? Iya, mungkin. Hari selanjutnya pada saat saya jaga pagi, setelah itu saya jaga pagi saya ingat banget kayaknya jam 1 setelah saya makan siang. Setelah saya makan siang, saya diminta lagi untuk ngambil obat lagi karena biasanya jam 12 itu ada obat yang masuk ke pasien gitu, suntik segala macam. Selagi-lagi saya ngelihat anak yang sama, yang malamnya kemarin saya lihat. Dan itu pindah di apotek. Jadi kan saya jelasin dikit, ini bangsal, ini IGD, terus kita keluar lewat jalan belakang, belah sini ini ada apotek. Nah biasanya saya naruh obat di situ.
Dan saya ngelihat anak itu ada di samping penerimaan resep. Lagi kayak gini aja ngeliatin saya. Tapi saya nggak acuhkan gitu loh, karena saya dari yang semalam itu ini bukan orang gitu loh. Saya sadar itu siang. Tapi perasaan gimana? Kaget jelas, kayak kejamser gitu, kayak badan kaget. Astagfirullahaladzim, bahkan resep obat yang saya bawa itu sampai sempat hampir jatuh gitu loh. Saya cuek aja, saya taruh, saya cari lembaran bangsal saya dengan posisi ya anak itu masih agak di sebelah kanan saya, cuek aja gitu loh. Saya nulis, kemudian ketika saya jalan ke lorong, saya ngerasa kayak ada kaki tanpa alas ngikutin saya dari belakang. Plek, 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 kayak gitu. Dan itu hilang ketika di lorong yang saya ngelihat orang ibu-ibu atau anak kecil yang rambutnya panjang tadi. Tapi menurut Mas yang ngikutin itu si anak kecilnya atau beda lagi? Firasat saya sih ya kayaknya. Firasat saya ya kayak beberapa kali ya selain kejadian itu ya, saya tuh kayak ngerasa sering banget kalau misalnya pulang itu diikutin. Tapi memang saya nggak lihat wujudnya gitu loh. Sebelum melihat bener awal dan kejadian di rumah sakit belum selesai, kejadian di kosan mulai menghantui lah. Kejadian mulai banget. Di kosan ini ada berapa penghuni? Normalnya kalau misalnya kosan waktu rame, waktu ada orangnya itu ada sekitar 5 orang. Ada 5 orang. Saya sama teman saya yang satu kamar. Sebelah saya itu kayak mungkin Pak Sutri. Pak Sutri teman saya jarang lihat karena ya mungkin kerja atau segala macam, saya nggak tahu. Sama yang punya kos. Tapi notabene yang punya kos itu punya rumah lagi di depan, agak di depan kos. Nah, kosan saya itu posisinya di belakang, deket sawah gitu. Awal kejadiannya itu pas shift siang kayak gitu loh. Kan karena shiftnya kan pagi-pagi, siang-siang, malam-malam libur gitu. Pas shift siang, pulang jam 8, jam 9 itu saya pulang. Saya biasa aja karena teman saya juga kan waktu itu pergi ke Solo karena waktu itu pergi untuk ke kampus, intinya dia kayak izin lah sama saya nanti malam nggak tidur di sini. Akhirnya oke, karena ada permasalahan yang juga nggak tahu. Oke, saya biasa aja gitu. Kayak awal di kosan biasa aja, saya ngerjain tugas, dengerin musik pakai headset. Kejadian awal itu pas saya pulang cari makan. Saya lapar kan, saya pulang, saya keluar cari makan. Pas saya pulang, jadi posisinya di depan pintu masuk kos saya itu kayak ada dapur, terus sininya baru kamar gitu. Nah, saya ngelihat ada ibu-ibu, bukan ibu kayak lebih masih muda atau segala macem lah, rambutnya segini, pakai daster segini, itu penuh darah dasternya, penuh darah, real. Kaget saya, langsung saya kaget, terperanjat kayak gitu. Tapi saya selalu pura-pura nggak ngeliat, selalu pura-pura nggak ngeliat. Saya balikan wajah, saya duduk, akhirnya duduk di kamar, masuk kamar udah duduk aja santai, mulai makan gitu. Setelah makan, saya baru tahu ternyata suara kuntilanak yang di film horor itu berbeda dengan suara yang asli. Oh, kayak gimana aslinya? Yang saya denger ya kayak hi gitu doang. Merinding saya kalau masih ingat. Serius. Oh, enggak yang panjang gitu? Enggak, cuman hi gitu doang. Dan itu diulang berkali-kali. Sering banget suara itu tuh di kosan semenjak kejadian itu. Sering banget. Terus yang ikonik lagi, pas saya pulang jaga siang lagi, minggu depannya, saya pulang jaga siang, teman saya ke Solo lagi, ada bapaknya sakit lah waktu itu, dia bilang. Saya rencana kayak udahlah, udah capek, udah makan juga, rencana kayak udah pengen rehat bentar lah. Rencana pengen rehat, setelah ganti baju segala macam, saya mandi. Pada saat saya mau ke kamar, jadi posisinya ini kamar saya, terus ini kamar mandi, buat mandi. Masuk kamar mandi, keluar. Di ujung lorong tempat mau masuk kamar saya itu ada cewek yang sama. Kaget dong saya, tapi saya pura-pura nggak lihat aja. Saya tutupin anduk kayak gini. Saya masuk kamar, saya udah mulai nggak betah lah karena suaranya itu makin. Karena waktu itu tetangga kosan saya juga mungkin kerja, saya nggak tahu, keluar segala macam. Pas saya keluar, arah ke pintu keluar. Jadi pintu keluar harus ngelewatin dapur itu tadi, pintu keluar. Saya ngelihat Mbak itu lagi ada di pas pojok saya. Untuk pertama kalinya saya ngelihat secara kayak wah, face reveal gitu, deket banget gitu kan. Saya kaget, saya buru-buru langsung nyetar motor. Di karena motor itu deket, parkiran dekat dari pintu.
Starter motor. Saya biasanya orangnya perfeksionis gitu, selalu benerin spion. Pas saya benerin spion, saya ngeliat ada kepala di belakang yang tembok, nempel tembok. Jadi nempel tembok gini, kepala lagi ngeliatin saya lewat tuh. Rambutnya yang saya lihat, yang saya ingat gondrong, nggak tahu cewek atau cowok tapi keriput kayak gitu, coklat mukanya. Saya terus ya lagi ngeliatin saya aja gini. Ini sosoknya beda sama yang Beda banget. Badannya kecil kurus. Ini nggak kayak di film horor ya. Kalau di film horor kan starter motor nggak hidup-hidup, langsung hidup. Terus saya jalan, pas keluar dari gerbang kosan saya sempat ngeliat ke belakang dan itu nggak ada siapa-siapa. Sosok itu nggak ada. Dan ya udah. Akhirnya saya pulang jam 12, masih kerasa parno lah jelas, masih kerasa parno. Tapi saya usahain kayak wah udahlah. Capek, apalagi besok harus nge-shift lagi, harus klinik lagi. Setelah itu saya pikir kayak udah nggak ada lagi kejadian-kejadian, kayak udahlah final lah, inilah udah capek lah, klinik kayak gini, capek bikin tugas. Pada saat terakhir saya praktek klinik di situ dan minggu depannya itu mau pindah ke rumah sakit yang baru. Sebenarnya kejadian ini paling saya malesin, kalau saya inget-inget paling saya males gitu loh. Dan di ruang IGD pas jaga malam terakhir, jaga malam saya minta resep. Itu saya ngelihat ada ibu-ibu, maaf, kecelakaan. Dan lagi tidur di bed. Dan itu saya rasa udah nggak bernyawa. Kayak gitu. Dan pada saat itu, akhirnya saya udah cuek aja lah. Saya udah cuek, saya cuma kayak innalillahi ya semoga tenang lah Bu lah. Gitu. Setelah saya minta resep kayak biasa, pulang lah saya ke bed. Setelah sampai apotik, saya ngelihat, kayak lorong itu sepi banget gitu loh. Padahal itu ya pada saat itu ya belum malam banget, malamnya jaga malam belum malam. Biasanya security kan suka lewat-lewat dan ada tempat jaga security. Saya ngerasa kayak di belakang saya tuh berat banget sampai kayak saya penasaran gitu loh. Ada apa sih di belakang? Kayak pengen nengok gitu loh. Akhirnya saya nengok aja ke belakang dan yang saya lihat ibu yang tadi itu udah ada di belakang saya. Lagi ngapain? Maaf, lagi bawa narik usus mungkin atau apa saya nggak tahu. Serius. Dan kata yang saya ingat sebelum saya lari itu baru kali itu saya kena mental. Mas bisa lihat kan? Tolong saya. Hah? Serius. Dia ngomong kayak gitu? Langsung saya lari habis itu. Saya merinding banget nih. Kalau masih keinget. Itu saya paling males kejadian itu ngebuat ingat-ingat lagi sebenarnya saya males banget. Karena se-creepy itu. Gitu loh. Ya untung itu pas malam terakhir gitu loh. Iya. Mas, ada yang lihat kan Mas lari-lari itu satpam gitu? Satpam itu dari dia lagi kayak supervisi atau ngecek CCTV di nganu saya. Ngapa Mas kayak habis ngeliat setan? Dia bilang kayak gitu. Saya cuman emang lihat setan, saya bilang kayak gitu tapi saya masih sempat bercanda. Akhirnya satpam itu ketika saya bilang kayak gitu nggak jawab atau nggak respon bercandaan saya gitu loh. Dia cuma diem aja melongo. Kayak mungkin ya yang saya pikirkan satpam itu juga udah ngalami kejadian-kejadian yang mungkin lebih daripada saya. Gitu loh yang saya pikirkan. Gitu loh. Ya udah. Saya pikir malam itu udah selesai, saya pikir kayak udahlah kayak gitu. Ada kejadian lagi yang ya sebenarnya nggak terlalu ya, cuman menurut saya aneh aja. Ini klinik baru atau klinik di lama? Klinik itu malam sebelum pindah, kejadian terakhir lah. Saya jam 3 atau jam setengah 3, saya ngeracik obat buat obat pagi gitu loh biasanya. Saya tuh dengar lagi kayak di ruang isolasi itu kayak suara ini lagi kayak orang ramai kayak itu. Akhirnya saya ngecek lagi untuk terakhir kalinya kayak udahlah terakhir aja, besok saya mau pindah gitu. Kamu nggak bakal bisa gangguin saya lagi, saya ngece kayak gitu kan. Arah belakang bangsal. Jadi bangsal itu kan ini ruang perawat, terus ini ruang obat, itu sini nih bangsal-bangsal, terus sana tuh kayak di ujung itu kayak ada pintu kaca yang belakangnya itu langsung parkiran dan kebun itu. Nah, saya kayak dengar suara tukang bakso jam 3 pagi. Ding 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 kayak gitu. Dan saya ikutin, di pojok itu kayak ada lampu di belakang gitu ya, ada lampu. Saya deketin aja. Saya kayak ngelihat ada lampu gitu loh. Terus saya lihat
Bener ada kayak tukang bakso naik sepeda, tapi di tengah-tengah kebon. Hah? Bener. Jam 3 pagi. Nggak logis kan? Saya pikir kok ada gitu loh. Kan di posisi bangsal itu kan kayak ada belakang parkiran, terus belakang ada kebun-kebun jati, terus ada sawah gitu. Saya kayak ngeliat, apa ini gitu loh? Apa yang saya lihat gitu loh? Saya kayak perhatiin terus, tapi kayak ada tukang bakso naik sepeda, ada payungnya juga saya ngeliat. Masih ketok-ketok gak? Masih ketong-ketong. Ting ting kayak gitu. Tapi di situ tuh ada jalan gak sih sebenarnya? Oh, jalan satu-satunya jalan utama itu lewat samping rumah sakit yang jaraknya lumayan jauh, 400-500 meter. Berarti di situ nggak ada jalan di Nggak tempat ada jalan. si tukang bakso itu? Nggak ada jalan ke sana. Nggak ada jalan sama sekali. Karena itu tertutup kayak, apa namanya sih, parkiran-parkiran terus hutan-hutan jati kayak gitu. Kalau untuk ke sana pun ya jauh, biasanya jalan kaki. Nggak bisa naik sepeda. Oke, terus Mas. Akhirnya saya dikagetin sama Mbak Rawat. Dek, kaget dong saya. Obatnya udah katanya. Udah Mbak, katanya yaudah. Nganu lagi, istirahat lagi. Besok pagi bangun buat injeksi gitu. Paginya saya cerita ke sapam yang saya temuin semalam. Karena saya sama-sama pulang jaga pagi, kayak jaga malam kan. Saya cerita tentang yang tukang bakso aja. Kata dia, Masnya lah juga katanya. Saya selama jadi pegawai di sini hampir 1 tahun. Itu selalu Mas, kalau jaga malam selalu ngelihat tukang bakso itu. Dan itu masih menjadi misteri siapa, apa tujuannya itu belum. Oh, nggak sempet nanya sama satpam? Nggak sempet nanya. Dan sapamnya pun nggak tahu. Dari mana itu? Dari mana itu nggak tahu. Tuh. Akhirnya pindah klinik baru. Klinik baru. Di klinik baru gimana Mas? Ada kejadian nggak? Itu malah nggak hanya saya yang ngerasain, semua teman-teman saya. Jadi kan ada 5 orang, ada 5 orang. Sebenarnya 6 orang, satunya ada permasalahan lah. Akhirnya 5 orang yang ikut lanjut ke stase berikutnya. Dan itu semuanya mengalami hal yang sama saya. Cuman nggak seintens saya, terutama di lift. Di lift karena saya waktu itu di lantai 4. Ini pindahnya ke daerah mana Mas? Masih satu daerah, masih satu kabupaten. Hanya saja rumah sakitnya agak jauh lagi. Itu masih di daerah Jawa Tengah? Jawa Tengah. Okay. Ya. Di klinik selanjutnya itu, saya waktu awal orientasi, pengenalan biasa itu lazim, pulang jam 2 atau jam 3. Ada pas pulang tuh kayak ada perasaan parno. Sebenarnya ada perasaan parno, ada perasaan nggak enak. Apalagi saya ada 2 bulan di situ kan. 2 bulan di situ. Tapi saya kayak ada perasaan parno gitu, kayak masih ada kayak perasaan parno. Terus juga, ya waktu itu saya mencoba buat rasionalis lah, kayak ya mungkin kebawa kejadian di rumah sakit sebelumnya lah, gitu loh. Akhirnya, ya udah lanjut klinik. Saya malam pertama itu nggak ada apa-apa, memang alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ya itu, kalau malam nggak ada temennya. Kalau yang waktu di rumah sakit sebelumnya itu kadang-kadang ada satu. Ini sama sekali nggak ada temennya. Gitu loh. Jadi dibagi. Jadi 5 orang itu dibagi, ada yang atas, ada yang bawah, bangsal bawah, bangsal atas. Dan yang atas itu saya sama teman saya itu 3 orang. Kemudian pas ada pagi, siang, malam. Dan pas minggu pertama, hari ketiga, hari keempat saya tuh dapat shift malam. Gitu loh, dapat shift malam, saya kayak, oh ya udahlah, nggak apa-apa. Sore saya berangkat sampai malam nggak ada apa-apa. Mulai malamnya kayak ada kejadian-kejadian yang sebenarnya kayak nggak logis lagi gitu loh, nggak logis lagi. Kayak ada orang minta ganti infus, tapi di ruangan ruangannya itu nggak ada di bangsal yang saya tempatin pada saat itu, saya jaga. Dan itu pun di bangsal yang sebelah sana, karena ada beberapa bangsal, itu pun nggak ada ruangan itu. Sama sekali nggak ada. Saya masih ingat orangnya tinggi gede, putih, orangnya putih. Cuman minta, Mas, ganti infus di ruangan. Saya ingat banget di ruangan 1, apa sih dia bilangnya? Kayak kan kalau di situ kan ruangannya bangsalnya dikasih nama sama bunga-bunga. Itu tuh dikasih nama buah, dia bilang. Bangsal 1 jeruk atau bangsal 1 anggur, Mas. Kata. Saya bingung kan, oh iya Pak, sebentar Pak. Tapi saya masih kayak, kok bangsal 1 anggur?
Saya ngeliat jam, ini mulai jam 10, jam 11 kayak gitu. Yaudahlah saya turutin aja akhirnya. Saya keliling, saya cariin kayak mungkin saya yang lupa gitu loh, karena mungkin saya nggak perhatiin pas orientasi. Tapi memang nggak ada sama sekali gitu loh, nggak ada sama sekali. Saya cerita ke mbaknya, saya bilang ke senior saya, Mbak tadi tuh ada kejadian kayak gitu tadi. Kata mbaknya, udah biarin katanya. Kayak mengisyaratkan bahwa memang itu pernah terjadi ataupun sering terjadi kayak gitu loh. Akhirnya udah kejadian malam, mbaknya istirahat gantian gitu. Saya diminta untuk jaga, kalau mau istirahat suruh nyusun meja kursi gitu loh. Kursi buat istirahat gitu. Akhirnya saya udahlah nyusun kursi, saya tiduran gitu. Saya tiduran sambil main HP karena belum bisa tidur. Nggak tahu jam berapa, kayaknya jam 12 ya jam 1 gitu saya baru mulai bisa ngantuk banget lah ini, bisa ngantuk banget. Kebangun jam 2, kira-kira jam 1, jam setengah 2 tuh saya kebangun karena suara TV di belakang saya, ada TV gede monitor gitu, tiba-tiba hidup dengan tampilan no sinyal. Dan saya cariin, saya tengok-tengok, nggak ada orang. Mbaknya saya lihat dari mbak atau masnya itu, perawat seniornya saya lihat masih tidur aja, masih istirahat gitu. Nggak ada orang, yaudah saya matiin lagi. Pada saat itu saya tidur lagi. Pas saya tidur belum nyenyak, itu tuh TV itu kayak ditok-tok kayak gitu loh, kayak kaca yang ditok-tok pakai kuku gitu, tak 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 tak. Akhirnya saya bangun dong, saya duduk, saya ngeliat gini, begitu baru tuh kayak gini, TV-nya hidup lagi, cek, dengan gambar yang sama. Pas banget. Pas banget terus. Kaget saya. Saya posisi hampir jatuh dari kursi itu, hampir jatuh dari kursi. Kayak, oh ya udahlah, beranilah kayak gitu, mau gimana lagi. Saya matiin lagi TV-nya, udah saya tidur lagi. Kan ada kayak kursi, kalau di rumah sakit itu kursi yang ada senderannya, terus di tengah-tengahnya itu kayak ada kursi gitu kan, kayak ada kursinya itu kayak ada selahnya gitu loh. Nah saya tidurnya kan madep sini dan pas kepala saya tuh pas di sela-sela itu tadi. Dan saya ngelihat ada orang pakaian serba coklat, tapi saya nggak ngeliat kepalanya, hanya ngeliat segini. Hah? Serius? Segini doang. Saya berusaha pura-pura tidur lah, coba pas kejadian di posisi saya, mau kayak gimana gitu loh. Pada saat itu. Pakai pakaian coklat tuh. Coklat semua. Nggak tahu itu kayak pakai baju apa, saya nggak tahu baju. Pramuka mungkin bisa. Akhirnya karena mungkin saya ketakutan ya pada saat itu, saya juga nggak berani gerak. Akhirnya udah saya tidur gitu loh. Dan dibangunin mbaknya jam 4 karena ganti info segala macam. Dek, kaget saya kan. Kayak masih, ya gimana ya, kurang seger gitu loh bangunnya karena tidurnya juga kayak gitu. Keliling sebentar buat ganti info segala macam. Akhirnya oke, ganti info segala macam. Di stase itu selesai, itu yang mungkin paling, ya menurut saya paling berkesan. Tapi aku mau tanya, ini maksudnya tuh, kan kelihatan segini doang mas. Ada isinya? Itu, enggak, maksudnya saya ngeliat kayak nggak ada isinya gitu loh. Kayak cuman baju aja, terus ini nih kayak saya ngeliatnya kayak nggak terlalu jelas gitu loh. Tapi cuman kelihatan yang jelas segini aja. Gitu. Akhirnya pindah ke bangsal selanjutnya dan itu menurut saya kayak the next kejadian-kejadian yang saya sama teman-teman saya alami di ruangan selanjutnya. Apa tuh mas? Teman saya namanya kita sebut aja Padilah namanya, itu lagi ngerap tugas ngerjain tugas kayak gitu. Dia tuh pakai laptop gitu. Tahu sendiri kan laptop itu bunyinya kan nggak sekeras mesin tik kayak gitu tau. Gitu. Jam berapa ya? Kayaknya jam ya malam, tengah malam gitu. Dia ngerjain itu pas shift malam karena waktu yang kita senggang itu banyak shift malam, pasien tidur, mbak perawatnya tidur, kita bisa ngerjain. Di sela-sela dia ngetik selalu ada suara mesin tik. Padahal di rumah sakit itu nggak ada pakai mesin tik sama sekali. Dia berhenti, mesinnya ikut berhenti. Dia dengerin, ikut berhenti. Dia ngetik lagi, selalu ada. Dan itu dia kejadian ada dari universitas lain juga. Universitas lain yang waktu itu praktek klinik juga sama dia. Gitu loh. Akhirnya sampai suatu kejadian, dia tuh nekat gitu loh. Dia berani dulu buat lihat kanan kiri dan dia coba dengerin lagi suaranya. Dia nekat kayak mungkin adrenalinnya pada saat itu naik ya, lagi naik. Akhirnya mau nekat buat ngecek. Dan arah suara itu dari tangga darurat yang gelap, nggak ada orang lewatin. Karena biasanya lewatnya lift gitu loh.
Ketika mau ke situ, dia denger lagi mesin tik, tak, 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 akhirnya dia putusin nggak jadi. Dan pada saat itu tutup laptop, tidur langsung. Dia paginya cerita ke saya kayak matanya kurang tidur, kayak orang ketakutan gitu lah. Akhirnya, oh yaudah nggak apa-apa, istirahat di rumah, saya bilang. Akhirnya kejadian selanjutnya dialami sama teman saya. Orangnya bener-bener apa ya, nggak percaya sama hal kayak gitu lah Mas. Saya sama dia tuh naik lift ceritanya, naik lift. Jalan bareng pas mau pulang jaga siang gitu loh, malam itu. Pas posisi udah malam kan pulang jaga siang. Ada 2 lift nih. Kita ya main adu-adu kayak gitu ya, siapa cepet-cepetan turun ke bawah gitu. Akhirnya saya masuk, saya pencet lantai 1 karena itu lantai 4, dia juga pencet lantai 1 gitu. Akhirnya turun dong liftnya. Saya udah sampai lantai bawah, dia belum sampai. Saya tungguin 10 menit, ngos-ngosan dia. Kayak gitu. Ngapa? Ya kali, aku nggak mencet lantai 2 dan nggak ada orang yang mencet lantai 2, liftnya berhenti di lantai 2 tanpa ada orang. Dan lantai 2 itu tempat poli umum, dan itu sepi, nggak ada orang. Ada aktivitas cuma sampai jam 3. Gelap, posisi sudah gelap, security nggak ada yang pernah di sana, berhenti di situ. Saya cuma ketawa dong. Iya. Ya nggak usah sambil nangis, saya bilang kayak gitu, nggak usah sambil takut. Lihat aja kalau kamu ngalamin, kamu bakalan lebih serem ngalamin. Dia nyumpahin saya kayak gitu. Besoknya saya jaga malam sendirian. Kok sorenya saya jadi kepikiran sama teman saya gitu loh. Sorenya jadi kepikiran. Akhirnya saya kepikiran gitu loh. Sebelum berangkat saya kepikiran, waduh kalau kejadiannya bener gimana gitu loh. Dan pada saat malam itu saya diminta untuk ke kasir. Dan kasirnya itu ada di bawah di lantai 1. Mau nggak mau saya naik lift lah. Nah lift yang kemarin saya naikin itu lagi diperbaiki. Otomatis mau nggak mau saya naik lift yang teman saya kemarin. Saya pencet lantai 1, langsung saya inget banget lantai 1. Tiba-tiba berhenti di lantai 2. Terbuka, dan pada saat itu nggak ada orang, posisi gelap. Dan kejadian pada saat itu, lift kan ada suaranya kan biasanya, silahkan masuk gitu loh. Terus pintu akan ditutup kayak gitu. Dan itu, kejadian itu, pas saya mau pencet tombol yang untuk nutup, itu selalu ada suara keluar, silahkan masuk, berkali-kali. Padahal nggak ada orang dan saya sendiri, saya pencet-pencet gini. Berarti kayak banyak orang yang masuk. Kayak ada orang, nah itu saya merinding banget. Kayak ada orang yang masuk, banyak banget saya ngerasa. Itu sampai berapa kali? Seingat Mas aja gitu, lebih dari berapa gitu? Lebih dari 4-5 kali, silahkan masuk. Saya kan setiap saya pencet, itu langsung kayak gitu lagi. Saya pencet terakhir, nutup, saya turun. Akhirnya saya ke kasir lah, kayak saya masih parno, diem, pucet gitu lah, diem pucet. Akhirnya pulang ke bangsa lagi. Saya niatnya nggak mau masuk lift lagi, mau lewat tangga darurat. Tapi saya ngeliat tangga darurat lebih creepy gitu loh. Mau nggak mau ya udahlah lewat lift aja yang lebih apa ya, lebih terang lah, lebih cepat gitu loh. Naik, gak ada kejadian. Akhirnya udah, alhamdulillah. Teman saya yang Padilah itu tadi mau pulang, mengalami kejadian yang hampir sama kayak saya gitu loh. Pada saat dia masuk, dan itu ada perawat senior. Ada pasien, dia pulang bareng perawat senior. Liftnya tiba-tiba berhenti di lantai 2 lagi. Pas malam. Dan nggak mau ditutup sama sekali. Nggak mau ditutup. Padahal, ya normalnya kan, ketika lift berhenti di suatu ruangan, berarti ada yang dipencet dari dalam atau dari... Betul. Kan dari luar kan? Betul. Ada yang mencet. Itu pasti nggak ada yang mencet dan selalu berhenti di lantai situ. Yang lebih creepy-nya karena ada suara yang itu masuk. Tadi, silakan masuk itu saya. Gitu. Akhirnya dipencet lagi, takut, dan 2 itu cewek semua, berhasil turun. Akhirnya gitu cerita lagi ke saya kayak gitu, kayak takut saya akhirnya naik lift. Udah nggak apa-apa, nggak ganggu, penting bismillah aja gitu loh. Lambat laun udah nggak ada kejadian, ganti stase tapi masih di rumah sakit itu. Kejadian yang saya takutkan di lift terjadi lagi. Dan kali itu saya naik lift, mau naik lift niatnya, tapi liftnya tuh kayak nggak logis, nggak normal. Jadi saya mau naik lift, nggak ada yang mencet, tiba-tiba lift gini sendiri, dek. Saya belum masuk, posisi saya di luar. Akhirnya ada terus, saya pikir kayak, apa saya aja yang lihat, saya sampai gini-gini. Teman saya datang, pulang bareng, itu ngelihat lift yang sama, nggak bisa ketutup. Berarti sama-sama di depan lift? Di depan lift, ngelihat kayak gitu. Itu di lantai berapa, Mas? Di lantai 4 posisi. Lantai 4 ya, Mas? Teman saya yang nyobain saya itu bilang, yuk lewat tangga aja lebih sehat, gitu.
Aslinya kita semua takut. Iya. Udah kayak ketar-ketir gitu. Yaudah yuk jalan akhirnya. Udah nggak ada kejadian apa-apa. Di stase selanjutnya sih lebih ke yaitu lift lagi, memang banyak di lift. Saya masuk dari lantai 1 untuk berangkat shift malam, saya masuk dan saya berhenti lagi di lantai 2, padahal naik ke atas bukan turun. Dan pada saat naik itu cuma nutup. Saya beranikan diri, saya kayak marah teman-teman saya diganggu, maunya apa sih sebenarnya? Saya keluar. Kalau ada yang masuk lah kataku. Karena udah capek kan. Kalau dia masuk, nggak usah gangguin ya. Di sini niatnya mau nuntut ilmu, nolong orang. Nggak usah gangguin. Kita hidup memang berdampingan, tapi kita beda alam. Tak bilang kayak gitu. Saya masuk lagi lift, mau beranikan diri. Saya tutup. Liftnya berhasil nutup. Trek. Tapi saya kepikiran sama omongan saya. Dan kejadian itu beneran terjadi. Liftnya buka lagi. Dan tulisannya, kepenuhan. Kepenuhan. Padahal saya sendiri di lift. Kepenuhan. Maksimal kan kalau nggak salah 8 orang atau 18 orang kayak gitu loh. Itu kepenuhan. Dan maksimalnya penuh. Terus gimana? Ya udah. Saya mencoba rasional ya waktu itu karena memang saya lagi adrenalin, lagi berani gitu. Saya pencetin aja. Saya pencet buka, keluar. Penuh, keluar. Saya beraniin aja gitu. Saya nutup lagi, masih penuh. Buka lagi, nutup lagi, akhirnya bisa naik ke 4 kali, percobaan 4 kali atau 3 kali. Oh gokil sih, gue sih nggak berani sih kayak gitu. Gila sih, memang katanya sih memang lift itu nggak PKL-an atau nggak prasenior, itu memang biasa. Tapi ada latar belakangnya nggak dari lift itu kenapa gitu dulunya? Nggak, kita nggak pernah mau cari tahu dan nggak ada perawat yang mau cerita gitu loh. Karena memang ya gimana ya, sekripi itu teman-teman untuk ya udah kita fokus aja klinik, nggak usah cari tahu terkait latar belakang atau apa gitu. Atau di poli umum itu yang di lantai 2? Kemungkinan dia di situ, tapi nggak tahu juga. Nggak tahu juga ada gitu apa? loh. Ada apa? Entah bermasalah atau sama liftnya atau sama memang polinya itu. Karena memang polinya itu jam 2 atau jam 3 itu sudah tidak ada kegiatan lagi. Jam gitu. 2-3 sore? Jam 2-3 sore udah nggak ada kegiatan lagi dan selalu sepi dan semua pintu dikunci. Jadi kita bisanya naik ya cuma lewat lift gitu. Satpam pun nggak ada yang, kayaknya satpam sore nggak ada yang di situ gitu. Oke, akhirnya stase di situ selesai dengan kejadian-kejadian dan cerita misteri yang saya alami. Pindah ke salah satu rumah sakit di Jawa Tengah lagi, masih di region Jawa Tengah kayak gitu. Rumah sakit ini sebenarnya kayak saya bisa lihat tuh rumah sakitnya bersih, terang gitu, bagus rumah sakitnya. Saya ngakui kayak, tapi ternyata ya menyimpan ya beberapa misteri yang menurut saya nggak logis gitu loh, bukan kejadian yang bisa dinalar sama manusia. Pada saat itu saya jaga di ICU dan ada teman saya sebutin aja inisialnya Mbak L. Mbak L itu satu shift sama saya satu malam dan dia dari universitas lain. Pada saat jaga malam, saya ingat banget jam 10, senior itu lagi pada ya istirahat lah habis tindakan kan capek, namanya di ICU kan. Pada saat itu kita berdua aja di ruang itu, saya sambil liatin monitor, ngeliatin pasien kalau ada apa-apa. Ngobrol, di sela-sela kita udah nggak ada bahan obrolan, sama-sama diem. Saya mau megang HP, dia lagi lihat ke atas waktu itu. Ada suara anak kecil dari ruang isolasi yang suara keras banget bilang, "Hai." Serius. Dan itu nggak cuma saya yang denger, dia juga denger. Langsung kaki saya ditok kayak gitu. "Mas, denger nggak Mas?" Saya, sakit. Iya denger, saya cuma bilang kayak gitu. Dengar nggak Mas? Dengar. Udah tenang, kata saya bilang kayak gitu. Udah. Dan pada saat itu memang ICU dalam keadaan nggak terlalu banyak pasien. Pasiennya cuma 4 atau 5 gitu dan di ruang isolasi kosong. Ruang isolasi kosong, samping bangsal itu kosong semua. Ya udahlah, cuek aja. Tapi dia tetap ketar-ketir gitu loh. Si Mbak L ini tetap ketar-ketir. Udah, anggap aja mungkin suara ringtone, saya bilang kayak gitu kan akhirnya. Udah. Lanjut lagi saya bersihin urin dari pasien kayak gitu, saya buangin urin pada saat itu selang berapa jam lah intinya, saya buang di tempat pembuangan dan itu kayak kejadiannya dinanya ini tempat perawat, nah sini ini belok sini ke kiri dan itu ada kayak apa ya, toilet khusus buang urin pasien lah. Saya buang di situ. Pada saat saya keluar dari kamar mandi itu, saya ngelihat
mau ke arah keluar itu ada pintu kaca yang gelap, dan di lorong itu gelap memang, nggak ada lampunya. Ke arah keluar saya ngeliat ada anak kecil, kira-kira segini, pakai baju dress putih, gaun putih, rambutnya panjang, terus ada kayak diikat gitu, bilang ke saya dengan kata yang sama, hai. Kaget saya langsung terperanjat lagi, saya langsung gini. Dan kemungkinan itu yang ngomong hai juga. Saya kayak masih shock kayak gitulah. Saya masih shock, nggak bisa gerak badan saya. Sepersekian detik nggak bisa gerak, saya gini aja. Saya lihat lagi, dan yang anehnya lagi, di tempat dia berdiri itu kayak ada asap banyak, cas naik ke atas, hilang. Saya nggak tahu sih, ya mungkin awal mula mungkin dari wujud semua mereka itu adalah asap mungkin ya gitu loh. Akhirnya saya, udahlah hiraukan. Saya pucat, ketemu si Mbak El. Dari mana mas? Itu Bang Urin, kok pucat katanya? Nggak apa-apa. Makin malam, kejadian itu tuh menurut saya makin nggak logis gitu loh. Kan ruang isolasi itu kan ada 3 bed, ada 1, 2, ada 3. Dan pada saat itu tuh yang bed pertama itu tuh bisa dilihat dari luar, dan yang kedua ketiga itu yang ketiga nggak bisa dilihat, yang kedua itu hanya setengah karena ketutupan tembok, kaca segala macam. Di malam jam 3, tepat banget hampir jam 3 itu saya dengar kayak ada suara monitor dari sana. Biasanya suara monitor itu kalau di rumah sakit ada indikasi mungkin nafasnya turun atau apa segala macam, atau saturasinya turun segala macam. Dengar, kayak gitu. Akhirnya Mbak El ngomong, mas, kok ini ya monitornya bunyi, tapi di sini nggak ada tandanya. Di monitor kita nggak ada tandanya. Kalau monitornya di sini ada tandanya, berarti kan pasien yang di depan, yang di belakang, yang samping-samping kan kosong, dimatiin, jadi nggak masuk dalam monitor. Saya kayak, iya katanya. Coba dengerin lagi. Tetap bunyi. Saya berani dulu buat ngecek, deketin. Nggak ada sama sekali, hanya suara-suara monitor. Tapi setiap saya deketin, masih aja ada suaranya gitu loh di bangsanya paling pojok. Kayak minta kayak ngejek gitu loh. Bahkan saya deketin makin keras. Karena saya balik lagi, ada suaranya Mbak di pojok katanya. Apa mungkin lupa dimatiin ya? Ya mas, coba dicek. Akhirnya saya ngecek, dan monitor di situ dalam keadaan mati. Bersih mati, kok itunya nggak ada apa-apa. Pas ngecek ke dalam itu masih ada nggak suaranya? Karena saya balik lagi mengambil pakaian ini, kayak baju ini, APD. Saya masuk tuh masih ada. Ketika saya deketin suaranya udah pelan-pelan hilang. Sampai saya datang hilang suaranya. Hilang sama sekali. Saya sama dia tuh kayak panik lah intinya, dua-duanya panik lah. Nggak ada Mbak, nggak ada apa-apa. Yaudah, kita keluar aja beli teh dulu katanya. Kita keluar, beli teh intinya. Iya, kayaknya beli teh buat ngangetin badan lah, karena di ICU kan dingin dan kita juga panik, dalam keadaan panik. Pada saat kita pulang itu setelah minum teh, jadi arah ke ICU itu ngelihati lorong, terus belok ke kanan kayak gitu, belok kanan, dan di sini ada ruang tunggu untuk kamar operasi. Nah, di sini untuk tunggu pasien kayak gitu, tunggu keluarga pasien. Dan nggak tahu dia lihat atau enggak, tapi saya ngelihat ada beberapa orang yang nunggu pasien, padahal IBS atau ruang kamar operasi itu selesai, nggak ada operasi itu sekitar ya jam 4, jam 5 itu udah nggak ada operasi lagi. Tapi saya ngeliat ada beberapa orang nunggu. Dan itu pakaiannya kayak pakaian zaman dulu gitu nggak sih, kayak bener kayak orang pakai setelan jas kayak gitu. Ya ngapain coba orang pakai jas di rumah sakit kan? Tapi saya nggak ngelihat gitu loh. Saya berusaha buat pura-pura nggak ngelihat, dan saya nggak ngasih tahu dia. Gitu loh. Kalau saya ngelihat, akhirnya saya diem aja, cuek. Saya nengok ke belakang, masih ada. Sekitar berapa orang mas? Maaf mas. 5 atau 6 orang lah, 5 atau 6 orang, banyak gitu, banyak. Pakai jas, pakai kain putih-putih kayak gitu, jas, celana panjang putih kayak gitu-gitulah, rame. Gitu. Dan karena saya nengok kan jalan saya agak lambat nih. Sama Mbak El dicoel. "Ngapa sih?" katanya. Enggak apa-apa. Pas saya sampai sampai ICU masuk, dia bilang saya, "Lihat orang pakai kemeja sama jas ya." Ternyata dia lihat. Tapi itu dipastikan itu bukan orang itu? Bukan orang. Karena di situ tuh kayak nggak logis aja buat orang nunggu, karena itu gelap tempatnya, gelap, cuma lorong kayak gitu. Dia cuma bilang kayak gitu doang. "Emang kamu lihat?" Dia bilang, "Enggak, kayaknya perasaanku memang ada orang kayak gitu," katanya. "Ya udahlah," katanya, "dah cuekin," kata.
gitu. Dan kejadian saya kira selesai, kejadian ICU tuh masih aja, yang ruang isolasi itu masih aja sampai pagi, sampai subuh baru berhenti suaranya. Jadi kayak suara monitor, suara alat hidup, suara kayak bed itu di drag, terus bed naik turun kayak drag kayak gitu masih aja. Ini rumah sakit yang pindah ini emang terkenal angker gitu, Mas? Nggak tahu sih, saya juga nggak pernah cari tahu. Saya pikir kayak mungkin ya perawat-perawat itu biasa mengalami kejadian, cuman mungkin ya nggak ini gitu loh. Dan yang saya herannya kayak ada suara ngorok, ada orang ngorok di dalam, keras banget. Jadi kayak orang ngorok keras banget ini suaranya. Itu berhenti subuh. Jadi kejadian itu selesai, yaudah sampai subuh baru selesai kejadiannya. Nggak ada apa-apa. Kita biasa kalau pagi kita mandiin pasien, bantu pasien mandi gitu. Udah nggak ada kejadian lagi di ICU setelah itu. Baru pas saya pindah ke Bangsal, ibu melahirkan, baru ada kejadian lagi. Dan itu teman saya lagi sama teman saya. Teman saya itu izin keluar pas saya jaga malam jam 10 apa jam 11, izin keluar cari makan sebentar. Izin keluar, nggak lama dari dia keluar, itu tuh kayak ada suara orang teriak-teriak, kayak orang kesakitan intinya. Nah, saya kronologikan ya. Jadi di sini nih tempat Bangsal ibu melahirkan tadi. Nah, sini nih lorong ke arah jalan untuk ke IGD dan arah pulang gitu lah, ke parkiran. Nah, saya ngerasa tuh suaranya dari itu, lorong yang arah ke IGD. Tapi sebaliknya, IGD di sebelah sini. Itu kayak sebaliknya arah ke sana. Dan logikanya, SOP-nya, kalau orang mau ke IGD itu harusnya lewat depan, nggak lewat belakang, nggak bisa. Saya denger, saya keluar, saya ngeliat kayak gitu, nggak ada orang. Saya masuk lagi, saya lagi ya dengerin musik kayak gitu. Nggak selang berapa menit, ada lagi suaranya gitu loh. Dan itu balik dari sana, dari alas baliknya. Sampai ketiga kali balik lagi suaranya. Kayak orang kayak kesakitan, wah kayak gitulah. Dan kayak ada suara bed itu tuh dorong, deng kayak gitu loh. Suara bed didorong kayak gitulah bunyinya. Akhirnya teman saya pulang dari cari makan. Tadi kamu dengar nggak suara orang teriak-teriak? Enggak. Padahal dari dia datang sama suara yang ketiga itu selangnya nggak ada 1 menit. Dia nggak dengar sama sekali. Dan gue tanya, dengar nggak? Enggak, katanya. Akhirnya, yaudahlah berarti saya aja yang salah dengar. Padahal itu jelas banget lah ya. Jelas banget, Mas. Dan pada saat itu memang apa ya? Kondisi rumah sakit itu memang lagi sepi gitu loh. Jadi untuk kegiatan-kegiatan apa bisa terdengar jelas banget gitu loh. Dan di rumah sakit yang ini biasanya kalau pagi itu kan ada kegiatan biasalah, kegiatan untuk kegiatan perawatan kayak gitu. Dan biasanya kan pakai kayak alat pelindung diri kayak gitu. Kemudian kebetulan saya tuh kan mbak sendiri ganti di ruang ganti perawat kayak gitulah. Pada saat saya ganti itu tuh kayak baju APD saya ada yang narik ke atas. Kayak gitu. Saya kaget dong akhirnya. Saya nengok belakang, saya pikir teman saya. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Dan pintu pada saat itu posisi tertutup, terkunci gitu loh. Sampai hampir main fisik gitu ya? Iya, kaget saya cuma gini aja. Saya cuma nengok gini doang. Tapi kayak, oh ya udahlah. Saya pikir paling ucapan selamat datang. Dan mungkin cerita yang terakhir ya, itu sebenarnya nggak terlalu epic, cuman ini nggak logis gitu loh. Ini di rumah sakit yang ini yang ya? Baru terakhir. Yeah. Jadi posisi saya shift pagi, saya habis melakukan tindakan keperawatan, saya duduk gini, posisi pas tuh duduk kayak gini, saya ngelihat di depan saya tuh ada adik tingkat saya PKL juga, terus ini ada adik saya juga ada tingkat. Nah di situ kayak wastafel Mas, wastafel, posisi wastafel mati, saya lihat banget, habis tempat bekas saya cuci tangan sama adik-adik tingkat. Saya tuh lagi ngelamun gini. Saya nengok ke kiri, saya lihat lagi ke situ, saya ngelamun. Saya tuh ngelihat posisi keran di wastafel itu mati, nggak hidup. Tiba-tiba kerannya gini, ngik, hidup airnya. Kayak ada yang geser. Akhirnya saya teriak dong, Dek, lihat gak dek? Saya sampai nunjuk-nunjuk, saya segitu kagetnya. Apa tuh Mas? Tadi yang pakai terakhir wastafel siapa? Sampai lah Mas. Mati kan, tadi kan kamu tahu kan? Iya, mati.
hidup sendiri loh. Akhirnya saya samperin, saya sampai gini Mas. Saya gini. Buat ngecek apakah ini dol atau kena angin dia gerak. Ternyata memang keras loh. Nggak mungkin angin bisa geser itu nggak mungkin. Gitu loh. Saya cuman kayak, ya mungkin ini apa namanya hadiah dari mereka untuk praktek klinik terakhir saya. Kayak gitu sih. Itu pas terakhir di rumah sakit itu ya? Rumah sakit itu. Nggak bisa disebutin guys, karena bahaya. Bahaya. Buat diri Mas. Nanti nggak lulus lagi. Nah, Mas, ini dari banyaknya cerita Mas Irham ini yang punya latar belakang gitu. Dari sosok itu yang mana nih Mas? Kalau setahu saya diceritain sama yang punya kos itu yang biasa orang-orang sebut gendro itu tadi. Gitu. Karena memang katanya itu penghuni paling lama gitu loh, penghuni paling lama di situ. Itu kalau di kosan ya? Di kosan pasti. Kalau di rumah sakit? Kalau di rumah sakit mungkin ya yang anak kecil itu tadi gitu loh. Yang anak kecil yang matanya hitam itu tadi. Katanya saya sempat dengar cuman saya nggak berani tanya lebih lanjut ya. Dari perawat memang katanya dulu ada kayak anak yang ya bisa dibilang pernah berobat di sini gitu. Terus kemudian lambat laun tuh nggak tahu ya, itu nggak pernah berobat lagi gitu loh. Tapi sering biasanya berobat di situ. Gitu. Sering banget katanya. Gitu. Terus habis itu nggak ada kejadian apa-apa di rumah sakit, nggak ada dia nggak meninggal di rumah sakit, nggak ada. Cuman katanya sering dulu berobat kayak gitu sama neneknya kalau nggak salah atau sama ibunya gitu. Saya cuma dengar dari perawat senior gitu. Nah, kalau di opening kan tadi aku nanya soal rumah sakit mana nih yang paling angker ketika Mas Irham ini praktek ya. Tapi kalau di ruangan nih, di ruangan mana nih Mas? Dan di rumah sakit mana? Kalau ruangannya itu mungkin yang di rumah sakit kedua, yang cerita kedua, rumah sakit yang saya pindah kedua itu, dan di ruangan yang saya ngeliat orang pakai baju coklat itu, menurut saya, karena memang di situ itu cerita ya, saya sebelum saya mendapatkan kejadian itu sendiri, memang perawat senior sering banget diganggu di ruangan itu. Di ruangan itu sering banget dari TV diketok-ketok, ada orang minta tolong tapi nggak ada orangnya. Ini dari Mbak perawatnya ya, dan Mas perawatnya. Kadang-kadang di jendela, di pintu tempat pintu kaca itu ada orang ngeliat kayak gini tapi nggak ada orangnya. Ada orang minta ganti infus itu nggak ada orangnya, kursi roda jalan sendiri. Kayak gitu-gitu ada. Itu di ruangan itu. Tapi nggak pernah sampai melihat kejadian yang bener-bener kayak gitu ya. Paling orang setengah itu, orang ketok-ketok atau orang lagi ini, atau TV-nya hidup sendiri, TV-nya ngecilin atau gedein sendiri lagi di ini kayak gitu. Oke, mungkin untuk cerita dari Mas Irham cukup sampai sini aja Mas ya. Dan buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai cerita yang tadi dibawain sama Mas Irham, kalian bisa langsung aja DM ada Mas, Instagram Mas. Ada @irhamnanurhadi, nggak pakai spasi, sambung semua huruf kecil semua. Oke. Biasanya itu banyak yang DM tuh ini Mas, minta itu lokasi di mana itu yang cerita pertama, cerita kedua gitu. Nah itu nanti tanya aja lah sama beliau. Oke, video kali ini gue tutup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Irham izin pamit. Bye.